Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adik-adik remaja putri taklim Fatimatus Az-Zahra. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Akhlaqul Lil Banat di bab yang ke-12. Kitab Akhlaqul Lil Banat, tulisan dari Al-Ustadz Umar Baraja. Nah, kali ini kita akan membahas atau melanjutkan kembali di bab yang ke-12 tentang Aisyah, anak yang sopan. Aisyatu bintu Adzibah. Aisyah adalah anak yang sopan. Aisyah fi manziliha mithalul adzabi wan nizam. Artinya adalah Aisyah adalah teladan dalam hal sopan santun dan ketertiban di dalam rumahnya. Taghtasilu kulla subahin wa masain. Aisyah senantiasa mandi di setiap pagi dan juga di sore hari. Min qibali nafsiha biduni amrin min ahadin. Ia mandi setiap pagi dan sore dengan kemauannya sendiri tanpa diperintah oleh siapapun, ya. Kemudian Aisyah, ia tidak tinggal lama di kamar mandi karena tinggal lama di dalamnya adalah menyalahi aturan sopan santun dan membahayakan kesehatan. Nah, kemarin Bunda Nini sudah menjelaskan pada bab yang ke-11 bagaimana adab masuk kamar mandi, yaitu membaca doa sebelum masuk kamar mandi, kemudian mendahulukan kaki kiri dulu, setelah itu bagi perempuan terutama mandi dengan kain basahan, ya. Nah, di sini dilanjutkan lagi, dicontohkan oleh seorang anak kecil yaitu Aisyah. Aisyah ini adalah seorang gadis kecil yang menjaga sopan santun, yang punya adab dengan tidak pernah malas mandi, baik itu mandi di pagi hari maupun sore hari tanpa harus diperintah. Karena mandi itu adalah sunnah atau anjuran yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, manfaat mandi itu sangat banyak sekali manfaatnya, dimana dalam tubuh kita jika kita tidak mandi ada 1 juta sampai 5 juta kuman. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dengan mandi, gitu ya. Selanjutnya, Aisyah, ia memperhatikan kebersihan pakaian dan buku-bukunya dan meletakkannya secara teratur di tempat yang khusus. Ia tidak membuang ingus di bajunya ataupun di dinding, tetapi disapu tangan. Ia juga selalu menyisir rambutnya, tetapi tidak berdiri lama di depan cermin atau kaca. Nah, ini nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Baraja di dalam bukunya Akhlaqul Lil Banat. Beliau memberikan nasihat kepada kita melalui cerita Aisyah yang senantiasa rapi, menjaga kebersihan kamarnya. Sekali lagi, kamar itu harus bersih. Tempat pakaian diletakkan di tempat pakaian, kemudian tempat buku diletakkan di tempat buku, sehingga seandainya kita sedang mencari sesuatu atau lupa meletakkan, kalau kita sudah meletakkan di tempatnya, maka kita akan mudah untuk mencarinya. Itu maksudnya, ya. Apalagi sebagai seorang perempuan, ya, yang nanti menjadi madrasah ula atau sekolah pertama bagi putra-putrinya. Dilanjutkan lagi bahwasanya Aisyah tidur pada permulaan malam dan bangun pagi-pagi benar. Kemudian mandi memakai sabun dan berwudu serta sholat subuh dengan keluarganya. Nah, ini sekali lagi mandi dan wudu, ya. Mandi dan wudu sudah disinggung berkali-kali di dalam buku Akhlaqul Lil Banat ini. Selanjutnya, wa kanat Aisyah tanamu mubakkiratan wa taqumu mubakkiratan thumma taghtasilu bis sabun
wa tatawaddau wa tusallis subha jama'atan ma'a usratiha thumma tusafihu walidayha. Artinya setelah mandi kemudian membersihkan diri dengan wudhu dan juga dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, Aisyah summa tusafihu, Aisyah lalu kalau mau pergi kemana-mana tidak lupa tusafihu, bersalaman dengan kedua orang tuanya, wa ikhwanaha wa akhwatiha, dan juga kepada saudara-saudaranya. Jadi kalau kita mau berangkat kemana-mana, pergi kemana-mana, tentu sudah bersih, kemudian jangan lupa berpamitan ya, bersalaman kepada kedua orang tua. Kalau memang ada saudara-saudara, kita juga berpamitan kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah. Tsumma tutali'u durusaha wa ba'da dzalika tatanawalu faturoha ya. Kemudian Aisyah juga mempelajari buku-buku pelajarannya. Setelah itu ia makan pagi dan menyiapkan untuk pergi ke sekolahnya. Artinya menyiapkan buku-buku pelajarannya, kemudian berangkat untuk pergi ke sekolah. Jadi Aisyah ini, di dalam buku ini Aisyah dicontohkan sebagai anak yang hidupnya itu tertib sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh agama Islam, mulai dari mandi, menjaga kebersihan, berwudu, melakukan ibadah sholat subuh, kemudian taat dan patuh kepada orang tua dengan melakukan sopan santun. Ketika mau pergi harus bersalaman dulu, berpamitan kepada ayah dan ibunya dan juga keluarganya yang ada di rumah, dan juga menyiapkan buku-bukunya ketika mau berangkat sekolah dengan tertib tanpa meminta bantuan orang tua kalau memang kita sudah bisa sendiri. Nah, harapannya menjadi anak-anak yang sholihah, calon penghuni surga. Maka yuk kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, mulai dari menjaga kebersihan, rajin mandi, kemudian menjaga wudhu kita, kemudian mengutamakan wudhu dan lain sebagainya, sehingga hidup kita akan menjadi lebih tertib mulai dari yang kecil itu ya. Baik, yang terakhir, Aisyah ia selalu mendengar nasihat-nasihat dari ayah dan ibunya. Dengan demikian Aisyah mendapatkan keridhaan kedua orang tua dan keluarganya serta hidup bersama mereka dalam keadaan bahagia dan senang. Itulah di bab yang ke-12 pada kitab Akhlaqul Lil Banat ini, karya Umar Baraza, Al-Ustadz Umar Baraza. Jadi harapannya kembali lagi kita masih berkaitan dengan bab yang ke-11. Yang pertama adalah tetap menjaga kebersihan dan kesehatan dengan senantiasa mandi dan menjaga wudhu. Kemudian menjaga ketertiban kamar, mengembalikan buku di tempatnya, mengatur kamar dengan tertib dan rapi. Kemudian ketika berangkat sebelum pergi keluar rumah jangan lupa berpamitan kepada ayah dan ibu. Dan selanjutnya yang paling penting adalah kalian senantiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayah dan ibu kita, nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayah dan ibu kita. Kalaupun ada yang tidak cocok, tetap menjawab dengan sopan dan santun gitu ya. Saya kira itu di bab yang ke-12 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi pada bab yang ke-13 tentang pekerjaan rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Bunda Nini mohon maaf bila ada salah kata maupun sikap. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.